Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas 3 mata kuliah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh yang berisi kesimpulan dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Harapan saya, ringkasan ini dapat menjadi pemahaman dasar sekaligus refleksi terhadap pentingnya inovasi teknologi dalam mendukung proses pembelajaran yang fleksibel, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Baiklah, pada mata kuliah tugas ini saya membuat PowerPoint tentang kesimpulan materi inisiasi berdasarkan inisiasi TPEN 4311 Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh Universitas Terbuka. Konsep dasar teknologi pendidikan. Perkembangan teknologi pendidikan dari media sederhana hingga digital. Definisi teknologi pendidikan oleh AECT dari 1963 sampai 2018. Fokus teknologi pendidikan yaitu desain, pengembangan, evaluasi pembelajaran. Peran teori belajar yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme. Contoh penerapan modul teknologi LMS multimedia instruksional. Selanjutnya, teori dan konsep pendidikan jarak jauh atau PJJ. Sejarah PJJ dari korespondensi hingga e-learning. 1. Ciri utama pendidikan jarak jauh yaitu institusional, terpisah, jarak, komunikasi dua arah. 2. Teori pendidikan jarak jauh yaitu kemandirian, industrialisasi, interaksi, sampai komunikasi. Yang ketiga, alasan kebutuhan pendidikan jarak jauh yaitu pemerataan akses, kekurangan guru, efisiensi biaya. Yang terakhir contoh penerapannya yaitu universitas terbuka, Open University. Selanjutnya, variasi praktik pembelajaran pendidikan jarak jauh yaitu online learning, e-learning, cyber learning, virtual learning. Terbagi menjadi 4, interaksi sinkronos dan asinkronos. Yang kedua, hybrid atau blended learning untuk efektivitas belajar. Yang ketiga, mobile learning dengan smartphone atau tablet. Yang keempat, pendidikan terbuka versus pendidikan konvensional. Next, yaitu fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Adapun pendekatan sistem dalam desain pembelajaran terbagi menjadi 4, yaitu karakteristik bahan ajar pendidikan jarak jauh, self-instruksional, multimedia, komunikatif. Yang kedua, kompleksitas manajemen pendidikan jarak jauh yaitu distribusi, tutorial, ujian. Yang ketiga, level makro dan mikro teknologi pendidikan. Yang terakhir, contoh yaitu modul cetak atau online, learning center, dan LMS. Lanjut, sistem peluncuran dan teknologi era 4.0.
Adapun model peluncurannya yaitu konvensional, standalone, internet atau intranet, blended, yang terbagi menjadi 4, pendidikan jarak jauh untuk masyarakat khusus, yaitu disabilitas terpencil, yang terpencil, narapidana. Yang kedua, teknologi pendidikan mendukung desain sistemik. Yang ketiga, blended learning mengurangi dropout dan meningkatkan interaksi. Yang terakhir, contoh penerapannya kombinasi modul cetak ditambah Zoom ditambah LMS. Lanjut bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh. Definisinya, bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh bukan hanya sekedar materi pembelajaran seperti buku teks biasa. Ia juga mencakup langkah-langkah interaksi pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat menguasai materi dengan lebih efektif. Lanjut, yang kedua, pengembangan. Bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh dikembangkan melalui proses desain pembelajaran yang sistematis. Proses ini menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang terintegrasi. Lanjut, komponen utamanya, yaitu ada bahan pembelajaran, materi yang digunakan oleh peserta didik dan pengajar. Ini bisa berupa teks, video, audio, atau media lainnya. Dan lanjut, komponen utamanya panduan pembelajaran, yaitu petunjuk bagi peserta didik tentang bagaimana cara belajar mandiri, mengerjakan tugas, dan berinteraksi dengan materi. Lanjut, pedoman pembelajarannya yaitu panduan bagi mengajar tentang bagaimana menggunakan bahan pembelajaran, memfasilitasi diskusi, dan memberikan umpan balik yang efektif. Lanjut, desain pembelajarannya, yaitu ada konsep. Desain pembelajaran adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi bahan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan efisien. Lanjut, yang kedua, model-model desain pembelajaran. Ada banyak model desain pembelajaran yang berbeda, masing-masing dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Beberapa contoh yang disebutkan dalam materi adalah 1. Instructional System. Benici 1968, model yang menekankan pada pendekatan sistem dalam desain pembelajaran. The Systematic Design of Instruction, Dick Carey and Carey, 2015. Model yang populer dan komprehensif sering digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, DAD Approach Branch dari Branch Robert M. 2009. Model yang sederhana dan fleksibel, terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang terakhir, model pengembangan instruksional dari MPI Adwi Suparman 2014, yaitu model yang dikembangkan oleh ahli Indonesia, relevan dengan konteks pendidikan di Indonesia. Lanjut dengan penilaian hasil belajar. 1. Jenis teks terbagi menjadi 2, yaitu tes acuan patokan, kriterion referensi tes, mengukur kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. Hasil tes diinterpretasikan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, tes acuan norma. Norma referensi tes, yaitu membandingkan kinerja seorang peserta didik dengan kinerja peserta didik lain dalam kelompoknya. Hasil tes diinterpretasikan berdasarkan distribusi skor kelompok.
Yang kedua, konsep penting dalam penilaian. Validitas, yaitu seberapa akurat tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Tes yang valid harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan. Yang kedua, reliabilitas. Seberapa konsisten tes dalam memberikan hasil yang sama jika diulang. Tes yang reliable harus bebas dari kesalahan pengukuran yang signifikan. Yang ketiga, usabilitas. Seberapa mudah tes digunakan dan diadministrasikan. Tes yang usable harus praktis dan efisien. Lanjut, alat penilaian hasil belajar, yaitu tes objektif. Yang pertama, pilihan ganda, yaitu soal dengan beberapa pilihan jawaban, hanya satu yang benar. Kedua, benar salah, pernyataan yang harus dinilai benar atau salah. Yang ketiga, jawaban pendek, pertanyaan yang membutuhkan jawaban singkat dan spesifik. Yang keempat, menjodohkan, memasangkan dua daftar item yang berhubungan. Lanjut, tes karangan atau esai. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lebih panjang dan mendalam, memungkinkan peserta didik untuk mengekspresikan ide dan pemahaman mereka. Lanjut, yang ketiga, checklist, alat observasi untuk menilai kerja atau keterampilan praktis, berisi daftar komponen atau langkah-langkah yang harus diamati. Lanjut, skala sikap perilaku, yaitu digunakan untuk mengukur sikap, minat, atau nilai-nilai peserta didik. Biasanya menggunakan skala Likert atau format penilaian lainnya. Penutup. Materi inisiasi 1 sampai 7, mau dilayar sampai 5, memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, teori, dan seterusnya, dan praktik pendidikan jarak jauh yang relevan untuk kebutuhan pembelajaran modern. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.